Hey, kembali lagi dengan saya si pengacara, pengangguran banyak acara untuk membahas alur cerita perfilman di channel YouTube Penggila Movie. Kali ini saya mau membahas alur cerita film Korea yang berjudul My Doctor Friend dan rilis di tahun 2017. Film ini menceritakan seorang wanita cantik yang jatuh cinta kepada ayah temannya sendiri. Dan sebelum lanjut ke alur ceritanya, saya sarankan supaya kalian dukung channel ini dengan cara like, komen, dan jangan lupa subscribe, serta nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, lanjut. Film ini diperankan oleh Jo Young, Sehyoung, dan ayah Jo Young. Dan di film ini banyak adegan-adegan pergenjotan, jadi jangan lupa siapkan tisumu teman-teman. Film ini diawali dari sebuah rumah bagus dan bersih. Dan di rumah tersebut, hiduplah seorang duda atau ayah Jo Young. Pada suatu hari, datang Jo Young dari Seoul yang sedang liburan musim panas untuk mengunjungi ayahnya. Ayahnya pun terkejut atas kedatangan Jo Young. Untuk menyambut kedatangan anaknya, ayah Jo Young pun memasak makanan yang enak dan spesial. Jo Young bercerita tentang kuliahnya dan beberapa program yang ia jalani. Dan ia sementara akan menetap di sana untuk mencari pekerjaan di daerah situ. Lalu ia mengatakan kalau temannya juga mau datang dari Seoul untuk berlibur dan menginap di rumah ayahnya. Dan ayahnya pun tidak keberatan mendengar hal itu. Lalu ayahnya pun membersihkan kamar kosong yang dulu jadi kamar ayah dan mendiang istrinya yang sudah lama meninggal. Saat bersih-bersih, ia melihat foto istrinya yang masih tersimpan di kamar tersebut. Tak lama kemudian, teman Jo Young yang bernama Sehyoung datang dan disambut oleh ayah Jo Young. Setelah melihat Sehyoung, tiba-tiba ayahnya teringat pada istrinya karena wajahnya sangat mirip. Malam hari, mereka menyambut tamu baru dengan makan-makan yang enak. Mereka bersulang dan menikmati makanan dan minum-minum. Karena mereka minum terlalu banyak, ayah Jo Young terlihat mabuk, begitu juga dengan Sehyoung. Saat Jo Young pergi ke toilet, Sehyoung yang mabuk terlihat pindah tempat duduk dan berada di samping ayah Jo Young dan bersandar padanya. Ayah Jo Young kaget terbangun melihat Sehyoung memegang erat tangan ayah Jo Young dan ayah Jo Young jadi gagal fokus karena melihat belahan semongko Sehyoung. Tak lama Jo Young kembali dan membawa Sehyoung untuk pindah ke kamar. Saat ayah Jo Young sedang tidur, tiba-tiba Sehyoung datang dan meminta untuk digenjot. Pas sudah mau moncrot, ia terbangun dan ternyata itu hanya mimpi. Kasihan amat. Saat mau ke toilet, ia hampir tabrakan dengan Sehyoung dan lagi-lagi tidak fokus melihat semongko Sehyoung. Sehyoung adalah mahasiswi sastra yang sedang membuat novel pertamanya. Tapi Sehyoung tidak fokus karena mendengar suara berisik dari bawah yang ternyata ayah Jo Young sedang bersih-bersih rumah. Sehyoung menawarkan bantuan padanya, tapi ayah Jo Young menolak. Karena terus memaksa, akhirnya ia memperbolehkannya. Saat Sehyoung sedang membersihkan lantai, ayah Jo Young teringat pada istrinya yang suka bersih-bersih di rumah. Ayah Jo Young semakin tidak fokus saat melihat semongko Sehyoung lagi. Daripada sange, ia memutuskan keluar rumah untuk mencari udara segar. Tanpa sengaja, ia melihat seorang pria turun dari mobil dan memeluk Jo Young. Lalu muncul Sehyoung dari dalam dan memeluk pria tersebut. Ayah Jo Young melihat ada yang aneh dari tingkah laku pria itu. Mereka akhirnya masuk ke dalam, tapi Jo Young tampak tidak senang. Tak lama setelah itu, ayah Jo Young datang dan menyapa pria tersebut. Pria tersebut adalah teman kuliah Jo Young dan ternyata adalah pacar Sehyoung. Sehyoung mengajak pacarnya itu untuk masuk ke kamarnya, dan pacarnya suka dengan tempat itu karena terlihat rapi dan wangi. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung melakukan pergenjotan di kamar tersebut. Dan ternyata ayah Jo Young mendengar cesahan Sehyoung yang membuat dirinya ingin ikut menggenjot juga. Ia selalu terbayang-bayang desahan Sehyoung saat digenjot pacarnya itu. Sampai akhirnya ia minum-minum sendiri, lalu datang Sehyoung yang ingin menemaninya minum. Tetapi pacarnya malah datang dan mereka pun gagal minum-minum bersama. Seketika pacarnya menuduh Sehyoung pernah digenjot kakek tua itu. Tapi Sehyoung membantah tuduhan pacarnya itu dan bergegas pergi ke kamar, malah jatuh dan kesleo. Kasihan. Keesokan harinya, ayah Jo Young mengompres kaki Sehyoung yang kesleo dan terlihat bengkak.
Joyong kesal melihat Seong yang sedang diobati oleh ayahnya dan tidak mau dibawa ke rumah sakit, padahal pacarnya mau mengantarnya. Akhirnya Joyong tambah kesal dan pergi bersama pacar Seong. Setelah selesai mengompres kaki Seong, lalu ayah Joyong mengantar Seong ke kamarnya. Saat ayah Joyong mau pergi, Seong pun menahannya dan ingin ditemani. Di sisi lain, pacar Seong dan Joyong tampak sedang bertengkar. Ternyata pacar Seong ini menyukai Joyong karena semongkolnya lebih besar daripada Seong, dan berjanji akan memutuskan hubungannya dengan Seong. Sambil merayu-rayu, cowok ini main nyosor-nyosor aja kayak bebek. Joyong pun tak kuasa menahan imannya dan terjadilah pergenjotan di dalam mobil tersebut. Sementara itu, saya menceritakan kepada ayah Joyong bahwa dirinya mirip dengan mendiang istrinya. Ayah Joyong sedikit terkejut mendengar hal itu. Dan karena itulah, Seong menginginkan digenjot olehnya. Tetapi baru pemanasan sebentar, ayah Joyong menghentikan pergenjotan itu dan sadar bahwa itu adalah tindakan yang salah. Dan langsung pergi ke kamar mandi untuk colai. Tiba-tiba Seong menyusulnya ke kamar mandi dan terjadilah pergenjotan ulang di kamar mandi. Tak lama kemudian Joyong pulang ke rumah setelah digenjot pacarnya Seong. Ia melihat rumah dalam keadaan sepi dan memanggil-manggil ayahnya tapi tidak ada jawaban. Joyong penasaran dengan apa yang sedang terjadi di rumah. Sampai akhirnya Joyong mendengar suara orang mandi di dalam kamar Seong. Saat mau dibuka, Seong keluar dari kamar dengan menggunakan handuk dan terlihat habis mandi. Ayahnya juga keluar dari kamar yang berbeda dan terlihat baru bangun tidur. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa di rumah. Ayahnya dipanggil tidak menjawab karena tertidur pula. Pas Joyong meninggalkan mereka, ayahnya dan Seong tampak kompak senyum-senyum. Saat ayah Joyong ke kamar dan melihat foto istrinya, ia merasa bahwa istrinya telah kembali padanya. Beralih ke depan rumah, pacar Seong berpamitan untuk pergi dan Seong tampak tidak suka dengan Joyong karena curiga ada main dengan pacarnya. Tapi Joyong berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mereka pun masuk ke rumah untuk makan bersama. Pas lagi makan, Seong memainkan kakinya dan menggesek pedang ayahnya Joyong kayak film Hot Jepang. Joyong pun merasakan ada yang aneh pada tingkah laku mereka berdua sampai Joyong kesal dan meninggalkan mereka. Joyong diam-diam masuk ke kamar Seong, lalu membuka laptop Seong dan membaca novel yang ditulis Seong. Ternyata isi novel tersebut menceritakan Seong yang mencintai ayahnya. Seong dan ayahnya semakin mesra setiap hari layaknya suami istri. Mereka pijit-pijitan dan membuat Joyong risih melihatnya. Seong berpamitan pergi keluar karena ada urusan, tetapi ayahnya tampak kurang peduli padanya, dan Joyong pun pergi meninggalkan rumah. Malam hari, saat kembali ke rumah, ia mencoba mengintip ayahnya dari jendela karena mendengar suara desahan orang sedang digenjot. Ia lalu membuka kamar ayahnya dan melihat Seong sedang digenjot ayahnya. Joyong pun merasa sangat kecewa, apalagi yang digenjot adalah temannya sendiri. Ayah Joyong mencoba menjelaskan semuanya, tapi Joyong nampak tidak peduli. Seong langsung mencekik Joyong karena melihat anaknya dicekik. Ayah Joyong langsung memukul Seong dengan menggunakan pot bunga, dan Seong pun jatuh tersungkur dengan kepala berdarah. Padahal dulu Joyong dan Seong pernah berjanji untuk menjadi teman yang sejati, tapi sekarang sudah tidak lagi. Hanya penyesalan yang tersisa. Dan akhirnya film pun selesai. Itulah alur cerita dari film My Doctor Friend. Jika kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan, jangan lupa untuk subscribe channel Penggila Movie dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, see you next time.